Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah kekayaan itu dari harta yang kita miliki, tapi kekayaan itu adalah dari rasa syukur kita atas segala apa yang diberikan Allah kepada kita. Ini adanya di hadis sahih Imam Bukhari dan hadis sahih Imam Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, pasti pernah ketemu badut di lampu merah. Lucu ya, kadang-kadang lucu sih. Pernah ketemu tengah malam di jalan sepi di lampu merah? Itu nggak lucu, serem malahan. Nah, sahabat, ini fenomena badut atau pengemis. Nah, kita perlu kajian agar hati kita tidak bimbang dalam memberikan sedekah. Ayo kita sapa Ustadz kita tanyakan pada Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, bolehkah kami mendapatkan penjelasan lebih dalam mengenai quote Ustadz tadi tentang kekayaan itu adalah rasa cukup di dalam hati, Ustadz? Ini adalah sifat syukur dan sifat qanaah. Kita itu mau kayaknya kayak apa, mau punya rumah berapa, mau punya duit berapa banyak, kalau kita nggak pernah bersyukur atas apa yang diberikan Allah pada kita, selalu nggak pernah cukup, bener nggak? Ada aja yang kurang. Punya rumah satu, mau dua mau tiga, terus aja begitu, harta begitu juga. Tapi sebaliknya kata Rasulullah SAW, kekayaan itu adalah ketika kita memiliki rasa cukup atas apapun yang Allah berikan pada kita. Benar gak? Dalam kisah-kisah sufi, dalam kisah-kisah sufi itu diceritakan ada seorang saudagar yang kaya raya. Lalu dia melihat ada seorang ahli sufi yang sibuk dengan kegiatan mendekatkan dirinya pada Allah. Benar gak? Dalam keadaan sufi ini hidupnya kayak pengemis, compang-camping, karena bagi sufi ini dia tidak lagi memperhatikan penampilan dunianya karena dia begitu sibuknya menyibukkan dirinya, mendekatkan dirinya pada Allah. Saudagar kaya raya ini yang melihat seorang sufi yang kayak pengemis itu penampilannya, maka dia berikan, ya Syekh katanya, aku tahu engkau sangat memerlukan uang. Ini aku ada uang. Terimalah uangku ini, aku tahu engkau, kalaupun bukan engkau tidak mau buat dirimu, maka engkau bisa menggunakannya di jalan Allah, kata si saudagar ini. Maka sufi ini bertanya, yang pakaiannya compang-camping itu bertanya pada saudagar yang menawarkan uang tadi, apakah engkau memiliki uang yang banyak di rumah, sehingga engkau menawarkan uang ini padaku, kata si sufi. Saudagar itu mengatakan, iya, aku punya uang banyak di rumah. Aku memiliki 1000 dinar di rumahku. Kemudian sufi ini bertanya, apakah engkau menginginkan 1000 dinar lainnya? Saudagar ini mengatakan, iya, itu sebabnya aku bekerja keras dan berdoa kepada Allah agar Allah selalu memberikanku lebih banyak uang lagi, kata saudagar ini. Mendengar jawaban itu, maka sufi ini mengatakan, kalau begitu aku tidak berhak menerima uangmu karena orang kaya tidak pernah berhak untuk menerima sedekah dari pengemis seperti dirimu. Kacau gak? Terbalik-balik dia udah. Saudagarnya malah dibilang pengemis, si sufinya bilang malah dia yang jadi orang kaya. Maka saudagarnya bertanya, bagaimana bisa saya jadi orang pengemis yang miskin dan engkau yang jadi orang kaya itu? Maka sufi ini mengatakan, aku lebih kaya daripada dirimu karena aku tidak menginginkan apapun lebih daripada apa yang Allah berikan pada diriku. Aku merasa cukup, aku merasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan pada diriku, sedangkan engkau masih menginginkan lebih banyak harta lagi dari Allah. Itu sebabnya engkau lebih miskin daripada diriku. Ini dia. Ini kisah ini namanya juga kisah-kisah tasawuf, kisah-kisah sufi.
di akhir kisah ini kemudian dikutiplah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan sahih riwayat Imam Muslim tersebut, yang Rasulullah SAW katakan kekayaan itu bukan terletak pada berapa banyak harta yang kita miliki, tapi kekayaan itu terletak pada rasa cukup kita atas apapun yang Allah berikan pada kita. Back to you, Fit. Baik Ustadz, nah ini Ustadz, ada kebimbangan di hati kami, mungkin juga para sahabat, tentang fenomena badut di lampu merah, bertepuk tangan dan meminta uang. Justru karena bertopeng badut ini, maka wajah orangnya tersembunyi di balik kostum. Nah, di malam hari bagi para pemotor, ini cukup menakutkan. Tidak ada satupun yang lucu tentang badut berkeliaran di malam hari, Ustadz. Bahkan, sudah ada 1-2 peristiwa yang tidak baik yang telah terjadi, gitu. Bagaimana pandangan tasawuf mengenai hal ini? Dan sekali lagi, kami tidak anti pengemis, Ustadz. Masya Allah. Oke. Kita cerita dulu asal-usulnya ya. Ini asal-usulnya dulu beberapa tahun yang lalu. Ada seorang badut bersama seorang anak kecil, anak wanita yang kecil, anaknya yang kecil. Mereka habis mencari rezekinya Allah. Mereka baru dapat profesi jadi badut, ada pesta ulang tahun apa di mana gitu. Kemudian bapak yang masih pakai pakaian badut itu menggandeng tangan anaknya, anak perempuan kecil itu, menyusuri jalan. Kemudian beliau berdua ini kecapean sehingga duduk di trotoar di pinggir jalan, melepaskan lelah karena capek berjalan jauh. Nah, orang-orang yang lewat ini iba melihat orang tersebut, sehingga ada beberapa orang yang memberikan sedekah pada badut dan anaknya yang kecapean tersebut. Kejadian itu ada yang ngerekam, kemudian viral. Beberapa tahun yang lalu, cek aja ntar di YouTube. Viral di mana-mana. Nah, kemudian kejadian tersebut menginspirasi beberapa orang lainnya, sehingga mereka-mereka yang bukan profesinya sebagai badut, tapi sebetulnya profesinya sebagai pengemis, meniru modus tersebut. Jadi orang-orang ini sebenarnya bukan pengemis, bukan badut, tapi dia pengemis, tapi pakai pakaian badut supaya mengulangi atau mengundang rasa iba orang-orang yang lewat, karena ada dia lihat ada modus baru nih. Ternyata kalau pakaian badut kecapean jalan lunglai, orang kasihan ngasih duit gitu loh. Nah, ini jadi udah berubah. Kalau yang awalnya itu dimulai dengan kegigihan seorang bapak berikhtiar membawa anaknya untuk mencari rezekinya Allah sambil berdoa-doa, kemudian Allah membukakan hati orang yang melihatnya untuk bersedekah, dan kemudian divideokan viral. Sedangkan yang berikutnya, yang lainnya ini lain. Mereka itu bukan profesinya bukan badut, mereka itu profesinya pengemis, yang dengan menggunakan pakaian badut untuk mengundang rasa iba orang lain. Ini dua hal yang sangat berbeda. Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyah walikulli imri'im ma nawa. Setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Nah, ini men. Kalau emang niatnya dari awal kita itu memang niat yang lempeng untuk berikhtiar mencari rezeki yang halal, yang thayyibah, yang berkah di jalan Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya. Tapi kalau niat kita dari awal udah melenceng, mau menipu orang, seakan-akan kita supaya mendapatkan belas kasihan orang, lain lagi ceritanya. Itu namanya niatnya udah melenceng, udah mau nipu orang, mau mengelabui orang untuk mendapatkan keuntungan kita sendiri. Dalam peraturan di Indonesia, kalau kita ngomong peraturan ya, ini juga udah ada peraturannya, kita nggak boleh memberikan sedekah di pinggir-pinggir jalan gitu, karena itu bisa mengundang lebih banyak orang lagi yang melakukan hal yang sama, sehingga sebetulnya mereka itu bukan aja memang orang yang betul-betul membutuhkan, sehingga ini bisa jadi profesi, sehingga kadang-kadang ada ditangkap sama Satpol PP, pendapatannya sehari bisa banyak segala macam. Nah, ini jadi profesi pengemis, bukan benar-benar pengemis yang dimaksudkan dalam hadis-hadisnya Rasulullah SAW.
memang selalu saja ada, baik orang kaya maupun orang miskin, yang model-model aneh-aneh gini tetap ada, benar nggak? Kita cerita dua kisah lagi ya. Satu kisah orang kaya yang melenceng, satu kisah yang sebaliknya, oke? Kalau kita lihat ini adanya di kisah 1001 Malamnya Abu Nawas nih. Beliau hidup di zamannya Harun al-Rasyid waktu itu. Waktu itu ada seorang kaya raya yang punya rumah dahsyat, luas, hebat, dan punya kolam. Dan kolamnya itu kolam yang sangat dingin sekali. Entah dari mana sumber airnya, tapi kolamnya itu sangat dingin sekali. Sehingga nggak pernah ada orang yang bisa masuk ke dalam kolam tersebut. Orang kaya ini mengatakan, siapa-siapa yang bisa rendeman di kolam saya ini, dari malam sampai pagi, dari jam 8 malam sampai jam 6 pagi, maka akan aku kasih hadiah 10 dinar. Nggak ada yang sanggup celupin tangannya juga kedinginan, benar nggak? Maka lewatlah seorang pengemis waktu itu, oke? Karena pengemis ini sangat membutuhkan uang, karena keadaan hidupnya yang sangat sulit itu, maka dia menerima tantangan ini, oke? Sehingga dia masuk ke dalam kolam tersebut yang sangat dingin tersebut, benar nggak? Setelah ini, kalau dalam kisahnya panjang lah, dia telah diskusi dengan istrinya segala macam bagaimana. Udah istrinya bilang bismillah dah, mudah-mudahan Allah menolongmu dalam ikhtiarmu untuk mencari rezeki. Udah, akhirnya setuju, dia masuk ke kolam tersebut. Dingin banget, dia udah kagak tahan. Sehingga dia berdoa kepada Allah. Wahai Allah, tolonglah aku dalam keadaanku ini, sungguh Engkau yang maha mengetahui keadaan situasi yang sedang aku hadapi. Tolong aku dalam persoalan ini. Maka Allah menolongnya. Sehingga air yang ada di kolam tersebut tidak lagi terasa dingin. Tapi air yang terasa di sekelilingnya dia itu, yang di kolam itu, sekarang terasa nyaman bagi dirinya. Anak pengemis ini khawatir bapaknya meninggal kedinginan. Jadi anak pengemis ini mendatangi kolam tersebut, dilihat bapaknya lagi di kolam tersebut, berendam. Belum meninggal, masih tenang-tenang aja, senyum-senyum aja di situ. Sehingga anaknya itu bikin api unggun. Nah, bukan di kolamnya, kalau di kolam mati api unggunnya. Di pinggir kolam di sebelah sana, bener nggak? Bikin api unggun. Anaknya aja nggak masuk udah kedinginan sehingga harus ada api unggun. Tapi bapaknya yang berendam di air nggak kedinginan karena Allah telah memberikan pertolongannya sehingga airnya tidak terasa dingin buat dia. Besok paginya pengemis itu mengatakan pada saudagar itu. Saudagarnya juga kaget, loh ini masih hidup aja nih, hebat banget nih pengemis. Dan dia juga lihat ada anaknya bakar api unggun di sampingnya. Maka saudagar pengemis itu mengatakan, mana upahku, mana hadiahku 10 dinar itu. Saudagar ini mengatakan, nggak mau bayar. Karena engkau curang katanya. Karena ada anakmu di pinggir kolam itu yang bakar api unggun, sehingga engkau nggak kedinginan. Ini curang kata dia. Kemudian saudagar itu mengatakan, udah, pokoknya gue nggak mau bayar. Kalau nggak happy, lapor aja ke hakim, bener nggak? Atau kita berantem aja lah, katanya begitu. Maka pengemis ini melaporkanlah keadaannya kepada petinggi, akhirnya masuk ke pengadilan. Hakim kemudian memutuskan bahwa yang benar adalah si saudagar, si pengemis itu tidak mendapatkan hadiahnya 10 dinar karena anaknya nyalain api unggun di pinggir kolam tersebut. Akhirnya pengemis ini lemes, dia nggak tahu lagi kepada siapa lagi dia harus ngadu. Di tengah jalan ketemu Abu Nawas. Cerita Abu Nawas udah. Ceritain sama Abu Nawas. Oh, Abu Nawas bilang oke, kata Abu Nawas. Abu Nawas pergi menemui Khalifah Harun al-Rasyid. Dicerita, Abu Nawas bilang, Khalifah datang dong ke rumah saya. Kapan? Oh, disebut tanggalnya, sebut jamnya semua. Ada apa? Pokoknya saya ada hajat, datang dah. Kemudian Abu Nawas mendatangi saudagar yang kaya raya itu, mendatangi hakim itu, mendatangi orang-orang petinggi-petinggi yang kemarin semua menyalahkan si pengemis dan membela saudagar tersebut. Datang udah rame-rame. Wah, udah jam makan, Abu Nawas bilang, tunggu sebentar, belum matang katanya. Udah lama lagi, tanya, mana makanannya? Belum matang. Akhirnya orang penasaran. Datanglah ke dapurnya Abu Nawas. Abu Nawas itu naruh panci nasinya, digantung di atas pohon. Di bawahnya api, benar nggak? Kemudian Harun al-Rasyid mengatakan,
Kamu lagi ngapain? Lagi masak nasi. Mana? Ini apinya lagi di kipas-kipas, kata Abu Nawas. Lah, mana nasinya? Tuh di atas pohon. Kata Abu Nawas. Lah, bagaimana? Sampai kapan juga nggak bakal bisa matang, kata Abu Rasid. Masa apinya di sini, kualinya di atas, panci nasinya di atas, bagaimana? Ini. Kemudian Abu Nawas mengatakan, itulah yang terjadi dengan pengemis ini. Dia telah berendam di kolam dingin tersebut. Dan anaknya menyalakan api unggun di pinggir kolam sana. Mana bisa api itu membuat kolam tersebut panas. Benar gak? Sedangkan jarak antara api dan kolam itu dengan bapaknya yang berendam itu jauh. Benar gak? Tapi apa yang didapatkan oleh pengemis ini, kata Abu Nawas, semua petinggi-petinggi ini, semua hakim ini malah membenarkan saudagar tersebut dan menyalahkan pengemis ini. Harun ar-Rasyid ketika mendengar kisah tersebut, maka langsung memerintahkan si saudagar untuk membayar uangnya dan kemudian menghukum saudagar yang curang tersebut. Ini kita lihat. Kalaupun kita udah jadi orang kaya, benar gak? Mau ngasih sedekah aja pakai kasih sayembara segala. Kasih game segala ke pengemis tersebut. Kalau mau sedekah aja kali 10 dinar. Kalau nggak sanggup 10 dinar, kalau sayang duitnya kasih 1 dinar kayak. Ini dipakai begitu, habis gitu giliran pengemisnya bisa berhasil, nggak mau dibayar 10 dinarnya. Bener ya? Ini kita lihat. Innamal a'malu binniyah. Emang dari awalnya kagak niat mau sedekah. Bener gak? Cuman mau ngejago doang, benar gak? Itu kisah tentang orang yang kaya, tapi punya niat yang melenceng. Nah, sekarang kita lanjutin ya. Ini cerita lain lagi. Masih tentang pengemis juga ini, benar gak? Ini adanya di Manaqib Imam Baqi Al-Andalusi. Ada binnya, saya lupa namanya, bin Mikhlad. Imam Baqi bin Mikhlad Al-Andalusi. Ini adalah seorang ulama besar di Andalusia, sekarang Spanyol. Di zamannya Bani Umayyah II waktu itu. Imam Baqi ini hidup semasa dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang ada di Baghdad. Oke? Imam Baqi ini sangat ingin belajar dari Imam Ahmad bin Hanbal. Oke? Sehingga dia berjalan kaki jauh dari Andalusia, dari Spanyol sampai ke Baghdad. Waktu dia telah bertemu dengan Imam Ahmad mengatakan, aku tidak bisa mengajarmu. Karena pemerintahan saat itu melarang Imam Ahmad bin Hanbal untuk mengajar. Karena ada perbedaan pendapat waktu itu antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan faham yang dipegang oleh khalifah. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal itu nggak boleh ngajar pokoknya. Kalau ngajar ngacoin itu. Nah, kira-kira gitu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Imam Baqi? Karena Imam Ahmad nggak boleh ngajar. Maka Imam Baqi ini mengatakan, kalau begitu, aku akan menjadi seorang pengemis. Dan setiap hari aku akan mendatangi rumahmu dalam pakaian yang compang-camping sebagai seorang pengemis. Agar aku diizinkan untuk masuk ke rumahmu dan belajar darimu. Nah, benar ya? Jadi, ini lagi nih. Dia emang pura-pura. Imam Baqi pura-pura jadi pengemis. Tapi niatnya baik. Mau belajar ke Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad nggak boleh ngajar. Jadi dia tiap hari datang ke Imam Ahmad. Pakaian compang-camping, pura-pura jadi pengemis. Kemudian masuk dan belajar tiap hari dari Imam Ahmad. Imam Baqi mendapatkan 300 hadis dari Imam Ahmad dengan cara yang demikian. Ketika kemudian khalifah berganti, dan Imam Ahmad bin Hanbal dibolehkan mengajar kembali, di depan rame-rame, Imam Ahmad mengatakan, inilah Baqi yang berhak menjadi seorang penuntut ilmu, karena beliau datang menuntut ilmu pada diriku pada saat aku tidak boleh mengajar, walaupun dia harus berpura-pura menjadi seorang pengemis. Jadi, ini innamal a'malu binniyah. Memang dia pura-pura jadi pengemis, tapi dia pura-pura jadi pengemisnya itu karena niatnya mau belajar dari Imam Ahmad. Nah, ini kisah terakhir nih. Masih cerita tentang pengemis. Ini adanya di Manaqib Junaid al-Baghdadi. Ini menceritakan masa kecilnya Junaid al-Baghdadi
yang namanya sebetulnya Abul Qasim Al-Junaid. Baru kemudian setelah beliau jadi ulama besar, lebih terkenal dipanggil sebagai Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi atau Abul Qasim Al-Junaid ini memiliki ayah yang berkecukupan dan paman yang hidupnya sangat miskin. Oke. Ayahnya ketika itu memberikan sedekah, memberikan hadiah kepada pamannya yang miskin tersebut. Tapi ayahnya itu ditolak oleh pamannya. Sedekah yang diberikan ayahnya itu ditolak. Sehingga ayahnya itu pulang ke rumah merenung sedih. Kemudian Junaid bertanya, kenapa ya kok sedih banget tampang? Bagaimana aku nggak sedih? Aku kerja luar biasa, ikhtiar, benar-benar mencari halal, rezeki yang halal, yang thayyib, yang barokah. Dan setelah aku dapatkan, aku ingin memberinya kepada saudaraku yang hidupnya tidak berkecukupan itu, yang miskin itu. Tapi saudaraku menolaknya. Jadi aku sedih. Ngapain ini duit banyak ini kalau saudara sendiri nggak bisa ditolong? Kata dia, benar ya. Kemudian Junaid mengatakan, wahai ayahku, berikanlah uang itu padaku. Biar aku yang memberikannya kepada paman. Pamannya nama Sari. Oke. Lah, kamu kan masih anak kecil, kata bapaknya. Nggak apa-apa ya, berikan aja pada aku. Biar aku yang memberikan kepada paman Sari, katanya. Udah, akhirnya diberikan. Junaid menemui pamannya. Lalu bilang, wahai pamanku, demi Allah, terimalah sedekah ini, uang ini untukmu dariku. Nggak mau, kata pamannya. Kemudian Junaid mengatakan, sungguh Allah telah begitu dermawannya kepada dirimu dan telah begitu adilnya kepada ayahku. Terimalah uang ini. Pamannya kaget. Bagaimana maksudnya? Allah telah begitu dermawan pada diriku, padahal engkau lihat sendiri keadaanku ini miskin. Kata pamannya, kok jadi malah dibilang Allah telah begitu dermawan pada dirimu, katanya. Pada diriku, benar ya? Kemudian Junaid mengatakan, Allah telah begitu dermawan kepada dirimu dengan mengkaruniakan pada dirimu kemiskinan. Allah telah begitu dermawannya mengkaruniakan pada dirimu kemiskinan. Sehingga engkau memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak sedekah yang diberikan orang. Nah, sedangkan ayahku, Allah telah begitu adilnya pada ayahku. Ayahku telah bekerja begitu kuatnya, ikhtiar, doa, mencari harta yang halal, yang thayyib, yang barokah. Sehingga ayahku mendapatkan harta yang berlebih. Sehingga ayahku tidak memiliki kebebasan untuk memberi atau tidak memberi. Ini harta ini, ya Allah. Kalau paman punya kebebasan untuk menerima atau menolak, ayahku tidak punya kebebasan itu. Ayahku punya satu aja pilihannya, yaitu memberi harta yang berlebih itu untuk orang-orang yang memerlukannya. Seperti dirimu, wahai pamanku, kata Junaid Al-Baghdadi. Itu pamannya terenyuh dengarnya. Akhirnya diterimalah uang yang dibawakan oleh Junaid Al-Baghdadi ini. Ini kita lihat lagi. Bagaimana ada dua orang. Yang satu kaya, yang satu miskin. Dua-duanya innamal a'malu binniyah, benar gak? Yang kaya niatnya baik mau nolong yang miskin. Yang miskin niatnya juga baik untuk menjaga harga dirinya. Selalu merasa qanaah, selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan pada dirinya. Ada dua orang baik sama baik. Benar gak? Yang satu mau ngasih baik, yang satu nggak mau terima juga niatnya baik. Ustadz, tentunya pemikiran pengemis ini adalah saya ini orang miskin, mesti bagaimana lagi? Dan saya kan juga berikhtiar, Ustadz, joget-joget sebagai badut gitu. Itu gimana, Ustadz? Ya, kalau itu kan banyak juga kan, ada yang ngamen apa segala macam kan. Ya, kalau sekarang kalau di Jakarta ya nggak boleh, ada peraturannya nggak boleh. Tapi kalau dari ilmu tasawufnya, ini kembali kepada diri kita masing-masing. Kadang-kadang ada yang beneran ngamen, kadang-kadang yang nggak jelas juga, cuma itu mah antara ngemis sama ngamen, jadi kurang jelas juga, bener gak? Percayalah, Allah maha kasih, maha kaya, dan mampu membuat kita kaya. Nah ini. Oleh karena itu, carilah cara-cara ikhtiar yang benar-benar
diredoi oleh Allah, diikuti dengan doa-doa kita, dan dengan demikian insya Allah. Apalagi ini Muharram nih, mudah-mudahan yang punya kesulitan, yang lagi kesempitan, banyakin istighfar, banyakin doa, insya Allah tanggal 10 Muharram kesulitan-kesulitan itu akan dicabut oleh Allah, dibukakan oleh Allah jalan keluar. Amin. Amin ya Allah. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.